Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, saya minta kameranya teman-teman Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih boleh dihidupkan sebentar, kameranya aja. Nanti untuk kekompakan kita jawab apa kabar hari ini, nanti boleh dijawab. Demikian kalau saya tanya apa kabar hari ini, maka jawab baik, luar biasa, yes, yes, yes. Oke? Oke, sekali lagi saya tanya, apa kabarnya semuanya hari ini? Baik, Baik. luar biasa, yes, Baik. yes, Yes, yes. Luar biasa. Oke. Yes. Sungguh bersyukur kita hari ini dapat berkumpul kembali di ibadah persekutuan kita hari ini dengan keadaan baik dan sehat. Semua tidak terlepas dari Tuhan yang selalu hadir memimpin kita sampai saat ini. Mungkin kita yang hadir saat ini dalam kondisi bergumul, ada yang mungkin masih dalam mengerjakan pekerjaan yang padat di kantor, dikejar deadline, ada yang mungkin dalam keadaan tidak tenang karena harus masih ditunggu dengan kerjaan, berbagai macam hal yang ada dalam hati kita saat ini. Tapi mari kita terlebih dahulu menenangkan hati, pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah, kita tenangkan hati dengan bernyanyi lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami.
Tuhan yang terus membimbing langkah kami saat ini ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup kami, hari demi hari Tuhan terus yang memampukan. Tuhan, kami bersyukur sampai saat ini pun di tengah mungkin kami yang dalam keadaan di kantor ataupun di rumah, bekerja dari rumah, kami bersyukur Tuhan pun membimbing kami sampai pada saat ini untuk datang dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus ada memampukan kami, Tuhan yang terus memimpin kami ya Tuhan untuk terus rindu bersekutu dengan Allah. Kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh hadir memperlengkapi setiap para pelayan, Tuhan yang boleh memperlengkapi segala koneksi internet yang kami gunakan, dan segala suatu infrastruktur yang mendukung ibadah ini. Kiranya Allah yang boleh menjamah, Allah yang boleh memberkati ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami serahkan sepenuhnya ibadah ini di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 menyatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti firman di Mazmur 42 yang telah saya bacakan, kiranya kita pun memiliki kerinduan yang sama, haus akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Kaleb. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan bernyanyi lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kepada Pak Pendeta Erik Sudarma, kami persilakan.
Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya berterima kasih diundang untuk menyampaikan pelayanan firman dalam Persekutuan Kristen Katolik Badan Pusat Statistik ya. Mungkin sebagian ada yang kenal saya, tapi saya perlu perkenalkan diri dulu karena saya rasa sebagian besar tidak kenal saya. Saya Pendeta Erik Sudarma, saya melayani di GKMI Kudus sebagai gembala jemaat dan juga sebagai pendeta rumah sakit. Di Kudus ada rumah sakit Mardi Rahayu yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Saat ini saya sedang berada di rumah sakit di kantor saya. Ya, saya diminta untuk menyampaikan tema Kaleb berani tampil beda. Saya rasa bagi mereka yang mengetahui kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, tentunya tidak asing dengan nama Kaleb, tokoh Alkitab yang pada kesempatan ini akan kita ulas. Dan saya rasa kita yang tidak asing dengan nama Kaleb ini tidak akan kesulitan untuk memahami tema siang hari ini, yaitu Kaleb berani tampil beda. Selama masa pengembaraan bangsa Israel di padang gurun, di bawah kepemimpinan Musa dan Harun, Nabi Musa dan Imam Harun, Kaleb bersama seorang rekannya dari suku Efraim, yaitu Hosea, atau nama lainnya adalah Yosua bin Nun. Kedua orang ini berani tampil beda. Kaleb bin Yefune sendiri berasal dari suku Yehuda, kalau Yosua dari suku Efraim. Keduanya berani tampil beda di antara ke-12 kepala suku yang ditugaskan Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kisahnya dapat kita baca dalam Bilangan 13. Saya rasa kita semua tahu, ke-12 kepala suku itu diperintahkan Musa untuk mengamat-amati bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana keadaan tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Itu bisa kita baca dalam Bilangan pasal 13, khususnya ayat 18 sampai 20. Ke-12 kepala suku ini juga diminta untuk tabah atau menguatkan hati mereka dan membawa sedikit dari hasil atau buah negeri itu untuk dilihat oleh umat Israel. Maka kita lihat dalam Bilangan 13, ke-12 kepala suku itu pergi mengintai negeri Kanaan. Dan sesudah lewat 40 hari, mereka kembali dengan membawa kabar dan memperlihatkan hasil negeri itu. Ayat 25 sampai 26. Mereka menceritakan bahwa negeri itu memang berlimpah susu dan madu. Namun bangsa yang mendiaminya kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Mereka lebih kuat daripada bangsa Israel. Tidak ada kemungkinan bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan. Bahkan mereka menyampaikan kabar busuk perihal keberadaan kaum raksasa yang kanibalis, ya, yang suka memakan manusia, yang mendiami negeri itu. Akibatnya, segenap umat bersungut-sungut dan menyalahkan Musa dan Harun.
Kita baca itu dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 dan seterusnya. Di ayat 2 sampai 3 mereka berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bahkan kemudian mereka bermaksud mengangkat seorang pemimpin baru, menggantikan Musa dan Harun, yang akan membawa mereka pulang kembali ke Mesir. Bilangan 14 ayat 4. Itu berita yang mereka bawa, dan akibatnya semua orang bersungut-sungut. Namun berbeda dengan ke-10 kepala suku itu dan segenap umat, Kaleb bersama Yosua meyakini bahwa jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa mereka memasuki dan menduduki negeri itu. Jadi bukan masalah siapa lebih kuat atau siapa lebih lemah, tapi jika Tuhan berkenan, yang lebih lemah bisa mengalahkan yang lebih kuat. Karena itu kepada Kaleb juga Yosua, Tuhan memberikan pujian dan ganjaran. Itu yang kita baca di ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saya pikir kata kuncinya di sini adalah dengan sepenuhnya. Kaleb mengikuti Tuhan bukan dengan setengah hati atau mendua hati, tapi dengan sepenuh hati. Janji Tuhan diyakininya, perintah Tuhan ditaatinya, apapun persoalan yang dihadapinya, dia tetap berpaut pada Tuhan. Dan itulah kualitas keumatan yang ada pada diri Kaleb, yang tidak ada pada ke-10 kepala suku lainnya. Dan itu yang membuat Kaleb diperkenan oleh Tuhan. Itu yang membuatnya bersama Yosua berani tampil beda. Karena keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kalimat mengikut Tuhan dengan sepenuh hati ini diulang-ulang terus. Baik dalam kitab Bilangan, dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 36 misalnya, maupun dalam kitab Yosua 14 ayat 14. Kualitas keumatan itu, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan itu yang membuat Kaleb berani tampil beda. Namun, sayangnya, kisah Kaleb tidak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu. Kisah Kaleb juga menunjukkan sisi kelamnya. Jika dalam perjalanan memasuki negeri Kanaan, Kaleb berani tampil beda dalam kebenaran, maka di kemudian hari, dalam perjuangan menduduki negeri Kanaan, Kaleb berani tampil beda dalam kesalahan. Jadi saya agak berbeda dengan tujuan yang disampaikan pengurus, mengajak kita untuk meneladani Kaleb dalam hal kebenarannya atau kebaikannya. Menurut saya, tema Kaleb berani tampil beda ini tidak mengajak kita untuk memuja sosok Kaleb atau melulu melihat kebaikannya. Melainkan tema ini mengajak kita belajar dari sosok ini, baik dari segi kebaikannya maupun dari segi kesalahannya. Kaleb bukan sosok yang sempurna. Dan yang ironis adalah Kaleb memulai dengan baik. Berani tampil beda dalam kebaikan atau kebenaran. Tapi sayangnya dia mengakhirinya berani tampil beda dalam kesalahan. Dan itu yang menjadikan kisah Kaleb ini relevan buat anak-anak manusia. Ada banyak orang
memulai dengan baik. Perjalanan hidup itu dimulai dengan baik, tapi ujung-ujungnya justru dia berlaku jahat. Ya. Kisahnya, kisah kelam Kaleb dapat kita baca dalam Yosua pasal 15 ayat 13 sampai 19. Dan bagian yang sejajar adalah Hakim-Hakim pasal 1 ayat 10 sampai 15. Kepada Kaleb diberikan Yosua wilayah Kiryat Arba. Jadi ceritanya ini bangsa Israel sudah masuk ke negeri Kanaan dan mereka mulai berproses menduduki negeri itu. Ya, kepada Kaleb diberikan oleh Yosua penerus Musa wilayah yang namanya Kiryat Arba alias Hebron. Dan itu sesuai dengan titah Tuhan kepadanya. Jadi Tuhan itu menetapkan, kita tidak diberitahu bagaimana cara Tuhan menetapkannya, bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Yosua. Tapi intinya adalah Yosua tahu, Tuhan menetapkan bagi Kaleb Hebron. Lalu Kaleb setelah mendapatkan bagiannya itu, ia menghalau bangsa Enak yang mendiami Hebron. Bangsa Enak dihalaunya. Dan berhasil, Kaleb menerima bagiannya dari Tuhan. Dia berhasil menduduki Kiryat Arba. Namun setelah itu, ternyata Kaleb merasa belum cukup. Ya ini ceritanya gitu ya, Tuhan menetapkan Hebron untuk Kaleb. Tapi Kaleb merasa belum cukup. Ia juga ingin merebut kota yang namanya Kiryat Sefer. Dan untuk itu, Kaleb mengadakan sayembara. Sayembaranya demikian. Ya, Yosua 15 ayat 16. Siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku menjadi istrinya. Maka terjadilah demikian. Ketika Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, berhasil merebut kota itu, Kiryat Sefer itu, Kaleb menyerahkan Aksa kepadanya untuk menjadi istrinya. Bapak Ibu sekalian, sayembara seperti itu sangat keji. Karena mereduksi kaum perempuan menjadi sekadar komoditas. Dan kita melihat apa akibatnya terhadap Aksa ya. Karena merasa diperlakukan tidak adil, Aksa kemudian membalas perbuatan ayahnya dengan membujuk suaminya meminta hadiah lain, yaitu mata air. Dan mata air ketika itu tentunya nilainya sangat tinggi, tak ternilailah, ya. Kita melihat di sini hukum tabur tuai berlaku. Kaleb merebut martabat putrinya dengan menjadikannya sekadar hadiah dari sebuah sayembara politik, bukan perempuan yang merdeka. Maka pada gilirannya, si putri yang harga dirinya diinjak-injak ini gantian merebut martabat ayahnya dengan menjadikannya sekadar pembuat sayembara berhadiah. Bukan lagi seorang kepala suku yang berwibawa, yang memimpin dan dihargai oleh masyarakat. Kita melihat hukum tabur tuai berlaku. Nah, ini yang saya kadang atau seringkali sayangkan. Orang Kristen itu seringkali memperlakukan tokoh-tokoh Alkitab seakan malaikat yang tanpa celah. Padahal kita tahu ada juga malaikat-malaikat yang jatuh, ya, yang dipimpin oleh iblis itu. Padahal tokoh-tokoh Alkitab itu diketengahkan di dalam Alkitab secara jujur. Alkitab itu kitab yang jujur banget buat saya. Enggak cuma baiknya,
brengseknya tokoh-tokoh itu dikemukakan. Supaya apa? Supaya kita bisa bercermin diri. Kalau kita tidak baik, ternyata Tuhan juga bisa memakai kita dan Tuhan mau mengubah kita menjadi baik. Dan kalau kita merasa diri kita baik, justru lewat tokoh-tokoh yang biasa ini, bukan luar biasa ya, tokoh-tokoh yang biasa tapi yang dipakai Tuhan secara luar biasa ini, kita bisa belajar merendahkan hati. Kita tidak lebih baik daripada mereka. Kita bisa menemukan diri kita di dalamnya dan mengalami karya pembaruan Tuhan yang nyata. Bapak Ibu, kembali kepada kisah Kaleb. Bahwa apa yang diperbuat Kaleb itu tidak diperkenan oleh Tuhan, itu sebetulnya kalau kita cermat, ditunjukkan oleh kitab Hakim-Hakim. Kisah Kaleb menjual putrinya sendiri untuk mendapatkan wilayah yang didambakannya dalam kitab Hakim-Hakim terangkai dengan kisah penuh celah dari suku-suku Israel lainnya dalam perjuangan mereka menduduki negeri Kanaan. Dan itu mengawali pemberontakan umat kepada Tuhan. Mereka akhirnya berpaling dari Tuhan atau mendua hati kepada berhala-berhala. Dan mereka kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kisah Kaleb menjual putrinya ini terangkai dengan kisah-kisah itu, mengawali pemberontakan umat kepada Tuhan dan membuahkan penghukuman Tuhan atas mereka. Ketika seorang pemimpin tidak lagi setia, dia menyeret seluruh bangsa kepada kehancuran. Lalu kita tahu lahirlah kisah hakim-hakim, ya, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan Israel dari tangan para penindas mereka. Jadi Kaleb berani tampil beda, benar, tapi itu tidak berarti bahwa dia selalu baik dan benar. Kaleb pernah berani tampil beda dalam kebenaran. Berdua dengan Yosua. Dia menentang berita busuk yang disebarkan oleh ke-10 kepala suku lainnya. Dan mereka hampir mati karena itu. Bangsa Israel mau merajam mereka, ya. Untuk itu kita bersyukur untuk teladan kebaikan dan kebenaran itu. Sayangnya di kemudian hari Kaleb justru berani tampil beda dalam kesalahan, menjual putrinya sendiri. Dari kisahnya kita belajar bukan terutama untuk berani tampil beda. Menurut saya bukan itu yang terutama diajarkan oleh kisah Kaleb. Kisah Kaleb mengajarkan kepada kita terutama untuk tekun, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb pernah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, tapi dia enggak tekun. Nah, kita diajak untuk tekun mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bila Kaleb tekun mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ia bisa tetap berani tampil beda dalam kebenaran. Dan Tuhan tetap berkenan kepadanya. Tapi karena Kaleb tidak tekun, hatinya mulai mendua, melirik ke sana sini, menoleh kepada kekuatan-kekuatan lain yang dapat diandalkannya, bagaimana memanfaatkan orang-orang di sekelilingnya, orang-orang seperti Otniel yang gagah perkasa itu, maka akhirnya dia berani tampil beda dalam kesalahan. Dan Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya. Jadi kata kuncinya bukan berani, melainkan tekun. Keberanian tidak akan menghasilkan ketekunan,
tapi ketekunan niscaya akan menghasilkan dan memelihara keberanian untuk hidup benar. Tekun itu artinya fokus. Dan menurut saya dalam konteks pekerjaan sehari-hari kita, baik dalam apapun profesi kita ya, dalam konteks pekerjaan sehari-hari kita, itu berarti fokus pada firman dan tugas. Dua ini. Fokus pada firman dan tugas. Artinya bagaimana pesan dan nilai-nilai dari firman Tuhan yang kita renungkan, pesan dan nilai-nilainya, kita terapkan dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Bagaimana caranya itu? Dan bagaimana sebaliknya, tugas-tugas kita dapat menyaksikan pesan dan nilai-nilai tersebut. Dalam menggembalakan umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya mendapati banyak sekali jemaat yang bergumul sebagai karyawan perusahaan atau staf BUMN. Mereka bergumul bagaimana mereka bisa berkata tidak untuk hal-hal yang mereka tahu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan iman Kristiani mereka. Tapi mereka merasa nggak berdaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau menyoroti kasus per kasus ya. Tapi bagi saya, prinsipnya sederhana. Fokus pada firman dan tugas. Apa yang menjadi bagian kita, apa yang ada dalam kendali kita. Mari kita kerjakan itu sesuai dengan pesan dan nilai-nilai Alkitab. Apa yang tidak berada di bawah kendali kita, di luar kewenangan kita, walaupun bersinggungan dengan kita, dan membuat kita seringkali terpojok, mau tidak mau kita lakukan. Biarlah itu menjadi ketegangan tersendiri yang terus-menerus kita pelihara. Menjadi pergumulan yang terus-menerus kita hidupi. Dan itu yang menjadikan kita tetap Kristen. Sampai suatu saat, saya percaya kalau kita tekun, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih besar. Kita bisa melakukan lebih banyak lagi untuk membarui kehidupan atau jalannya sistem atau kinerja di sekeliling kita. Saya pikir itu yang kita bisa pelajari dari kisah Kaleb. Jadi saya melihat kata kuncinya bukan beraninya, tapi tekun. Fokus pada firman dan pada tugas. Saya kaitkan ini juga dengan kitab Hakim-Hakim. Kalau kita lihat ya, hari ini kalau kita mengikuti saat teduh dari santapan harian, maka yang kita renungkan adalah kisah kelahiran Simson. Yang menarik bagi saya dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 25 itu adalah percakapan antara Manoah, suami dari atau ayah dari Simson ya, kepada malaikat yang membawa kabar kepada istri Manoah yang mandul bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan menjadi natsir Allah untuk menyelamatkan umatnya dari tangan orang-orang Filistin. Manoah bertanya kepada malaikat, bagaimana cara hidup anak itu kelak? Manoah ingin tahu, anak ini nanti akan jadi seperti apa? Namun jawaban malaikat
lain. Malaikat tidak memberitahu anak itu akan berlaku seperti apa. Tapi malaikat menegaskan apa yang menjadi tugas orang tua. Orang tuanya tidak boleh menjadi pemabuk. Dan orang tua harus menaati semua perintah Tuhan. Bagaimana anak itu nanti, itu urusan Tuhan. Jadi ini bicara masalah fokus. Ya, fokus pada firman dan tugas. Kita tahu ceritanya, Simpson memang tumbuh kembang tidak seperti yang diharapkan orang tuanya. Selalu bikin masalah. Tapi ternyata orang yang selalu bikin masalah ini tetap bisa dipakai Tuhan. Itu urusan Tuhan. Tapi bagian kita adalah fokus pada firman dan tugas. Dan kalau kita berkata, apakah kalau demikian, apa yang kita lakukan mungkin saja sia-sia? Jawaban saya adalah tidak. Karena apa yang dilakukan oleh Manoah dan istrinya sebagai orang tua Simpson tidak sia-sia. Dalam kesempatan-kesempatan yang sangat terjepit, Simpson ingat akan Tuhan. Mungkin dalam banyak kesempatan dia melupakan Tuhan, melupakan firman-Nya. Tapi dalam kesempatan-kesempatan yang sangat terjepit, Simpson ingat Tuhan. Dan saya percaya itu karena teladan iman dari orang tuanya. Ya, kira-kira itu yang saya bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pengajaran pada siang hari ini. Amin. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman-Nya yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Erik. Saat ini saya ingin membacakan pengumuman atau warta jemaat PD BPS 14 Agustus 2020. Pertama, terima kasih atas pelayanan Pendeta Erik Sudarma dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan terus senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan kehidupan di keluarga. Yang kedua, terima kasih juga untuk seluruh tim yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan terus hati yang mau melayani. Kiranya Allah selalu memberkati. Yang ketiga, selamat ulang tahun untuk warga PD BPS yang berulang tahun hari ini. Pada tanggal 7 Agustus ada Bapak Justinus Siga dari BPS Kabupaten Belu. Dan tanggal 12 Agustus ada Saudari Diar Niken Larasati. Kiranya Tuhan terus memimpin langkah kehidupan Bapak Ibu yang berulang tahun pada tanggal 7 dan 12 Agustus. Yang keempat, atas nama keluarga besar Persekutuan Doa BPS, kami mengucapkan selamat atas kelahiran putra terkasih, anak kedua dari Ibu Krismanti Triwahyuni, dari Polstat STIS pada tanggal 7 Agustus 2020. Kami juga turut berbelasungkawa atas wafatnya Ibu Simanjuntak Boru Pardede, Ibu mertua dari Bapak Jeffrey R. Sitorus dari Polstat STIS pada hari Jumat 7 Agustus 2020 di Palembang. Penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya diberikan melimpah bagi keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa juga kita berdoa bagi pemulihan kesehatan Ibu Harmawanti Marhaini, Ibu Herlina, Ibu Rati Widayanti, Saudari Sylvia Magdalena, Saudara Ezra Doni, dan Saudari Winda Sartika. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin didoakan secara khusus, dapat mengirimkan email ke prkkbps@bps.go.id atau menghubungi Saudara Yunike, BPS Pusat. Jumlah jemaat yang hadir pada ibadah daring 7 Agustus 2020 sebanyak 65 orang melalui Zoom dan 12 orang melalui live streaming YouTube. Selama ibadah daring,
Jemaat dapat memberikan persembahan melalui Bendahara Persekutuan Doa BPS, Ibu Dewi Rismaya Marpaung, dengan rekening BRI, seperti yang ada di tampilan screen, 1257010037030502, dengan berita persembahan. Yang terakhir, kami juga turut mengundang bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang rindu untuk membagikan talentanya dalam puji-pujian, dapat menghubungi Saudara Simon Halomuan Siagian, BPS Pusat. Demikian warta ED kita pada hari ini. Kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar dari Bapak Pendeta mengenai kisah hidup Kaleb yang berani tampil beda, dan dibukakan juga bagaimana Kaleb mengakhiri hidupnya dengan berani tampil beda dalam kesalahan. Tapi kiranya kita juga mengimani dan mengikuti bahwa berani tampil beda dalam kebaikan yang telah dinyatakan oleh Kaleb dalam masa hidupnya, boleh kita ikuti dengan setia, tekun, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati sampai pada akhir kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang yang terus menjaga integritas, menjadi yang kita katakan dan melakukan apa yang kita katakan. Kita menjadi orang yang rendah hati ketika Tuhan membentuk dan mengubahkan kita, sehingga kita yang berintegritas dengan pertolongan Allah mampu membawa perubahan bagi bangsa kita Indonesia. Kita nyatakan komitmen kita untuk firman yang telah kita dengarkan dengan bernyanyi lagu Bring Your Healing to the Nation. Integrity, being who we say we are, and doing what we say. May we be a people with humility, reconciled to God and man, in Jesus' name. Bring your healing to the nation, through our lives and through our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. May we be a people of integrity, being who we say we are, and doing what we say. May we be a people with humility, reconciled to God and man, in Jesus' name. Bring your healing to the nation, through our lives and through our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk persekutuan pada siang hari ini, dan kiranya ajaran firman Tuhan bagi kami dapat kami simpan di dalam hati kami dan melandasi kiprah kami selanjutnya. Kami boleh fokus pada firman-Mu dan pada tugas kami, dan setia sehingga kami berani tampil beda di dalam kebenaran. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi negara yang bagi sebagian mungkin disebut memasuki fase new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Kiranya Tuhan menolong segenap rakyat agar tidak lengah
karena kendati sudah ada berita bahwa vaksin sedang diuji klinis dan pada awal tahun yang akan datang sudah bisa dinikmati oleh banyak kalangan masyarakat, tapi kami sadar bahwa yang terpenting adalah kewaspadaan, karena vaksin bukan segalanya dan belum tentu juga vaksin itu bisa efektif sepenuhnya. Kami mohon supaya segenap rakyat tetap waspada, mengikuti protokol ventilasi, durasi, dan jarak. Terutama kami sebagai anak-anak Tuhan kiranya boleh menjadi contoh nyata bagaimana kami bertanggung jawab terhadap tubuh dan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin berdoa untuk para pemimpin dari pusat sampai di daerah, baik sipil maupun militer, juga segenap tenaga medik, agar mereka dapat bahu-membahu berjuang melayani para pasien yang suspek atau positif terinfeksi corona. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, kiranya tidak bertambah jumlah korban khususnya dari kalangan para dokter atau tenaga medik lainnya. Lindungi keluarga mereka dan pakai mereka untuk menolong banyak orang yang terinfeksi corona agar sembuh dari keadaan mereka. Kami berdoa untuk para pimpinan atau jajaran para pemimpin BPS agar memiliki kesehatian dan dapat bahu-membahu menangani realitas pandemi COVID-19. Kiranya mereka boleh bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Seiring itu tetap bekerja secara profesional. Kami berdoa bagi proses uji klinis calon vaksin COVID-19 yang konon akan disebut vaksin merah putih itu, agar segera membuahkan hasil yang maksimal dan itu menjadi solusi bagi bukan hanya bangsa Indonesia tetapi seluruh umat manusia. Tolonglah Tuhan agar proses uji klinis ini berjalan dengan lancar. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh peserta didik, anak-anak kami, juga semua pengajar yang sampai hari ini sebagian besar masih belum melakukan tatap muka, tapi belajar dan mengajar dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berikan rasa tanggung jawab, mereka boleh fokus pada tugas dan pekerjaan mereka, sehingga proses belajar mengajar di negeri kami dapat berlangsung dengan baik dan maksimal. Pandemi ini tidak mengurangi kualitas pendidikan di negeri kami. Kami ingin berdoa untuk keluarga besar Bapak Jeffrey R.H. Sitorus yang baru saja ditinggalkan oleh ibu mertua karena kembali ke rumah Bapa di surga pada 7 Agustus. Kiranya Tuhan berikan penghiburan, pimpinan dan pertolongan, semua warisan yang baik, cinta, dan segala kebaikan, ajaran-ajaran yang luhur dari almarhumah dapat tetap tinggal dan hidup dan dihidupi oleh segenap anggota keluarga. Kami ingin berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi Ibu Harmawanti Marhaini, Ibu Herlina, Ibu Ratih Widayanti, Saudari Sylvia Magdalena, Saudara Etsra Doni, dan Saudari Winda Sartika. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, dan yang terpenting
memelihara dan membangun iman, pengharapan, dan kasih sebagai 3 nilai terutama dalam hidup mereka. Kami juga ingin berdoa untuk setiap warga Persekutuan Doa BPS yang merayakan ulang tahun pada bulan Agustus. Kiranya sukacita dari Tuhan melimpah di dalam hati mereka atas usia yang Tuhan telah karuniakan, dan kami berharap dengan bertambahnya usia, mereka pun semakin bijak menghitung hari-hari mereka. Kami juga berdoa untuk penyertaan Tuhan bagi setiap warga Persekutuan Doa dan keluarganya, keluarga kami semua. Kiranya di tengah pandemi, di tengah segala persoalan yang kami hadapi, tekanan-tekanan yang kami alami, hubungan di antara anggota-anggota keluarga kami dipulihkan, dan setiap anggota keluarga kami semakin melekat pada Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk kisah Kaleb. Tolong supaya kami tekun mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apa yang baik yang telah diteladankan oleh Kaleb atau sempat diteladankan olehnya, kami boleh ikuti, dan apa yang tidak baik dari seorang Kaleb, karena akhir hidupnya justru penuh dengan masalah karena kesalahannya sendiri, tidak kami ikuti. Kami boleh senantiasa waspada agar bukan hanya kami mengawali dengan baik perjalanan hidup kami, tapi kami juga boleh mengakhirinya dengan baik nanti. Terima kasih Bapak. Akhirnya sebelum kami berpisah, kami mohon berkat-Mu, dan sebagai gembala jemaat, sebagai seorang pendeta, hamba mohon berkat-Mu atas semua Bapak Ibu, anggota Persekutuan Doa BPS yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan, pimpinan, dan pertolongan dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas Bapak Ibu sekalian. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ibadah kita sudah berakhir. Kami mengundang kembali Ibu Bapak untuk hadir di ibadah PD pada tanggal 28 Agustus, karena 21 Agustus kita libur ya. Jadi ada lagi ibadah PD tanggal 28 Agustus. Selamat beraktivitas, selamat bekerja kembali untuk Bapak dan Ibu semuanya.